Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Rosan, kami tampilkan bersama beberapa negara yang juga memiliki sovereign wealth fund, kurang lebih seperti itu ya. Negara-negara mana saja? Nah, di sini kami tampilkan ada Norway, kemudian Abu Dhabi, ada GIC Singapura, China Investment Corporation. Yang mana yang mendekati proyeksi dari Danantara sendiri, Pak Rosan? Proyeksinya ya tentunya kita ingin menjadi yang terbaik dan terbesar dalam tata kelola yang prudent dan good governance. Jadi kalau mungkin kalau di level sekarang ini kan baru mulai nih ya. Baru mulai. Iya. Tapi kita mulai tapi dengan angka yang memang yang sangat besar karena memang BUMN kita ini nilainya memang total asetnya besar, kurang lebih 900 miliar dolar ya, gitu. Kalau Singapura yang juga sering dijadikan contoh gitu, ada GIC Private Limited Singapura dan juga Temasek Holding Singapura. Dan antara lebih ke GIC atau Temasek nanti pengelolaan dana dan investasinya, Pak Rosan? Ya, mungkin lebih ke Temasek ya, karena Temasek kan juga adalah kumpulan dari BUMN-BUMN mereka pada awalnya di tahun 74-75. Itu BUMN mereka juga dikumpulkan, sehingga lahirlah Temasek. Jadi ini mungkin lebih agak mirip kepada Danantara. Konsolidasi dari BUMN kita lahir Danantara. Jadi mungkin lebih ke Temasek karena bentuknya hampir sama pada saat dibentuk. Ya. Seperti itu kurang lebih pengelolaan dananya akan lebih ke Temasek Holding Singapura ya. Ya. Banyak yang melihat pertanyaan berikutnya adalah oke, target memang selalu tinggi dan kita berharap semua berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target yang baik itu. Tapi bagaimana jika ternyata ada resiko? Namanya investasi pasti ada resiko kan, Pak Rosan? Bagaimana ternyata ada resiko salah kelola atau bahkan berujung kerugian investasi? Siapa yang akan menanggungnya? Itu yang perlu juga dijawab pertanyaan banyak pihak termasuk publik dan juga investor. Ya tentunya dalam investasi pasti ada risiko. Tapi risiko itu adalah risiko yang bisa kita hitung atau calculated risk. Nah itu yang menjadi pegangan kita ya. Tapi apabila kita sudah melakukan itu dengan baik, kita sudah melakukan due diligence baik secara legal, baik secara financial, baik secara administrasinya juga. Dan kemudian sudah disampaikan sesuai dengan prosedural yang ada ke komite-komitenya. Tetapi misalnya itu sampai terjadi kerugian, ya kan itu kan bisa lihat kerugiannya itu karena apa, ya kan? Bisa karena force majeure atau hal-hal yang memang di luar perkiraan atau analisa kami pada saat itu sehingga terjadi misalnya kerugian. Tapi kan itu kan bisnis gitu ya, bukan sesuatu yang disengaja gitu. Kalau memang kerugian itu disebabkan oleh moral hazard, oleh kesengajaan atau ada benturan kepentingan, ya itu pastinya penegak hukum ya Mas. Penegak hukum karena di Indonesia tidak ada yang kebal hukum sama sekali, gitu. Jadi KPK bisa masuk, ya kan? BPK apabila ada program-program pemerintah ke BUMN juga bisa masuk. Jadi nggak benar kalau dibilangnya, oh KPK nggak bisa masuk ke KPK dan BPK tidak bisa masuk, nggak benar, bisa. Tapi bagaimana dengan pasal revisi Undang-Undang BUMN yang mengatakan bahwa kerugian Danantara tidak dianggap sebagai kerugian negara? Itu kan juga menjadi kekhawatiran. Iya, ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau itu sudah dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan prosedur yang ada, ya itu memang tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Apabila semua tahapan-tahapan itu sudah dilakukan dengan baik dan benar. Gitu. Namanya juga berinvestasi gitu. Kita investasi tentu berharap untung. Selalu pengen berharap untung. Tapi ada risiko rugi. Ada risiko rugi, tapi mesti lihatnya seperti ini. Misalnya saya contohkan ya, kita investasi misalnya di 10 saham gitu ya. Dari 10, 1 rugi. Tetapi secara kumulatifnya untungnya besar gitu. Nah, yang dilihat kan tidak, kalau sekarang dilihat oh kerugian yang satu itu bukan dilihat sebagai investasi yang secara menyeluruh karena dimanapun di seluruh dunia ini itu perlakuannya untuk sovereign wealth fund seperti itu. Jadi bukan karena kita membuat aturan sendiri, enggak, di seluruh dunia juga seperti itu. Jadi, dan bukan, oh tidak apa-apa kalau rugi, bukan seperti itu ya? Oh enggak,
tidak ada seperti itu karena ini kan berlapis-lapis. Ada beberapa komite yang menganalisa juga gitu. Jadi selama ini memang sudah dilakukan business practice yang benar dan dilihat keseluruhannya ini sudah memenuhi peraturan dan aturan yang ada, ya itu bisa berjalan dan kembang terjadi kerugian, ya harus dilihat juga secara keseluruhan. Kalau kemudian dari hasil efisiensi kemarin digeser untuk dananya dikelola oleh Danantara ada sekitar 300 triliun gitu, tolak ukur rugi dan untungnya, sukses atau tidaknya ini apa? Dan mungkin kemana ini pengolahannya? Ya kan kita pasti akan bikin parameter-parameter ya. Untuk kita berinvestasi, parameter untuk misalnya rate of return-nya berapa, kemudian parameter penciptaan lapangan kerjanya berapa banyak, kemudian parameter dari dampak-dampaknya ESG-nya seperti apa, sustainability-nya seperti apa, dampak bagaimana ini dalam jangka panjangnya bisa meningkatkan misalnya industrialisasi kita. Jadi banyak hal parameter-parameter yang kita akan pakai sehingga semuanya itu kita lakukan secara terbuka. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.